Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin beserta teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang metode penelitian kualitatif. Di sini saya mengambil judul Manajemen Krisis dalam Memulihkan Citra Garuda Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang yaitu di sini akan saya bacakan. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan pertama di Indonesia dan berhasil menguasai pangsa penerbangan hingga go internasional. Berbeda dengan banyak perusahaan penerbangan lainnya, Garuda Indonesia dilahirkan di tengah kancah perjuangan bangsanya. Lahir pada masa mempertahankan untuk mengisi kemerdekaannya. Bermula dari sebuah pesawat Dakota tahun 1948, Garuda Indonesia kini memiliki 73 armada pesawat terbang, membuatnya terbesar di Asia Tenggara, menghubungkan setiap ibu kota provinsi dan melayani penerbangan teratur ke 5 benua di dunia. Sehingga dalam waktu cukup lama, hingga sampai detik ini, Garuda Indonesia berhasil mempertahankan visi dan misinya, sehingga dapat menjadi pilihan utama bagi penumpang di kelas Affluent dan High Net Worth, yaitu melayani segmen pasar kelas menengah ke atas dengan mengutamakan layanan yang prima dan unik. PT Garuda Indonesia selalu memberikan citra yang positif di mata khalayak, terutama untuk memuaskan pelanggan yang selalu setia terbang menggunakan jasa penerbangan Garuda Indonesia dalam menomorsatukan pelayanan. Contohnya, PT Garuda Indonesia selalu memberikan produk mengenai layanan terbaru untuk menambah kenyamanan bagi pelanggan Garuda. Selain itu, juga Garuda Indonesia dalam mempertahankan citranya yang baik, PT Garuda Indonesia selalu menciptakan hubungan yang baik antara pihak internal. Di antaranya selalu melakukan komunikasi yang baik antara karyawan dengan pimpinan, serta saling mendukung antara unit yang satu dengan yang lainnya. Dalam membangun citra Garuda Indonesia, dengan dalam membangun citra Garuda Indonesia tersebut. Sedangkan eksternalnya Garuda Indonesia selalu menjalin hubungan baik dengan pihak luar dan stakeholdernya. Di antaranya, Humas Garuda Indonesia selalu mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain. Situasi krisis dalam sebuah organisasi merupakan hal yang biasa terjadi. Krisis bersifat tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Akan tetapi, situasi krisis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan reputasi organisasi atau perusahaan menjadi lebih baik di mata publik apabila organisasi tersebut memiliki manajemen krisis yang baik. Tetapi, apabila manajemen krisis dari organisasi atau perusahaan tersebut buruk, reputasi perusahaan akan menurun dan berdampak buruk bagi publik dan stakeholdernya. Fernandes 2011. Postingan Rios Fernandes membuat PT Garuda Indonesia harus memberikan respon. Menurut Reynolds dan Shiggers dalam Purworini, Tikus Farno Rahmat menjelaskan bahwa masyarakat dan stakeholder mengharapkan sebuah respon organisasi yang baik. Respon yang tidak jelas tidak akan ditoleransi karena akan merusak reputasi organisasi. Selain itu, juga meyakini bahwa untuk bertahan hidup, organisasi sangat tergantung pada kecepatan responnya. Berdasar pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisa respon komunikasi krisis yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia menggunakan Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Untuk yang 1.2 rumusan masalah didasarkan pada latar belakang, maka dapat diselaraskan perumusan masalah yang didapat, yakni bagaimana cara Garuda Indonesia membangun citra baik. Dan untuk 1.3 manfaat penelitian berkaitan dengan rumusan masalah di atas. Tujuan dari penelitian ini yakni
untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tentang menjaga citra baik Garuda Indonesia. Yang 1:1.4 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Harapan pada penelitian ini mau memberikan kontribusi dan berbagi pemikiran dalam cara menjaga citra baik Garuda Indonesia. Yang kedua, manfaat akademis. Sebagai acuan untuk pembelajaran mahasiswa ilmu komunikasi atau mahasiswa lain yang ingin memperdalam citra nama baik dalam mengetahui informasi yang berkaitan. Yang ketiga, manfaat praktis. Hasil yang diperoleh dapat menjadi patokan atau referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi apa saja yang bisa didapatkan dari manajemen krisis citra Garuda Indonesia, serta dapat lebih luas memanfaatkannya. Bab 2, landasan teori, 2.1 konsep, 2.11 citra. Citra atau image sebagai salah satu komponen multimedia yang memegang peranan penting sebagai bentuk informasi visual. Citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra karya dengan informasi. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, sebuah gambar bermakna lebih dari 1000 kata. Maksudnya tentu, sebuah gambar dapat memberikan informasi yang lebih banyak daripada informasi tersebut disajikan dalam bentuk-bentuk kata atau tekstual. Meskipun sebuah citra kaya informasi, namun seringkali citra yang kita miliki mengalami penurunan mutu atau degradasi, misalnya mengandung cacat atau derau atau noise. Warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur, blur, dan sebagainya. Tentu, tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasi karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang. Agar citra mengalami gangguan mudah diinterpretasi baik oleh manusia maupun mesin, maka citra tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra lain yang kualitasnya lebih baik menggunakan pengolahan citra. Untuk ini ada review literatur 2.3 variabel 2.3.1 manajemen krisis. Manajemen krisis dapat didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk menangani kasus, insiden, atau situasi yang tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang tepat, sehingga informasi ditransmisikan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dan dapat meminimalisir kerusakan dan mengurangi kerugian. Manajemen krisis adalah sebuah peristiwa untuk hubungan masyarakat yang sebelumnya dianggap teratur mempersiapkan kemungkinan darurat yang mempengaruhi perusahaan seperti kebakaran, produk berkualitas buruk, pemogokan buruh, dan ledakan kimia. Manajemen krisis tidak hanya terdiri dari instruksi manual, namun untuk melakukan ini perusahaan harus menghadapi kejadian yang tidak terduga. Perusahaan harus dapat mengalahkan mereka dengan cepat dan reaktif. Bab 3, metode penelitian. 3.1 paradigma penelitian. Penelitian harus memiliki landasan yang memahami tujuan dan arah penelitian. Dalam paradigma penelitian dijelaskan bahwa paradigma berkaitan dengan cara pandang memahami kompleksitas dunia nyata. Pengetahuan tentang paradigma ini penting bagi peneliti. Paradigma mendefinisikan suatu jenis metode penelitian yang melibatkan bagaimana mempelajari realitas, mengukurnya, mengumpulkan informasi, dan memahami realitas meskipun realitas yang diteliti adalah sama. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis. Menurut Krianoto 2020 halaman 39, post-positivisme disebut oleh banyak orang sebagai penyempurna paradigma positif, yang di dalamnya terdapat berbagai kelemahan dan hanya didasarkan pada kemampuan mengarahkan objek kajian secara ontologi. Postpositivisme memiliki perspektif bagaimana realitas diasumsikan sebagai realitas yang sebenarnya.
tetapi tidak sepenuhnya dipahami dan mungkin dipahami. Secara epistemologis, positivisme memiliki kemungkinan untuk menilai realitas, tetapi tidak pernah sepenuhnya dan secara aksiologi memahami sebuah ide untuk mengkonfirmasi penyebab suatu fenomena dan pengaruhnya, yang membutuhkan verifikasi mendalam menggunakan metode sumber teori dan peneliti yang berbeda. Menurut Krianoto, paradigma ini sebenarnya tidak memiliki pandangan yang benar-benar objektif terhadap realitas karena adanya bergantungan antara individu dengan objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik kualitatif. Pendekatan yang dilakukan didasarkan peneliti pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif. Metode kualitatif penelitian memahami hal-hal secara lebih rinci dengan kejelasan lebih besar diperiksa untuk formulir detail. Anda dapat menghubungi kami secara langsung, masyarakat atau informan Creswell dan Creswell. Teknik penarikan informan. Teknik penentuan informan menggunakan provosive sampling. Provosive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti Sugiono 2013 halaman 398. Informan yang dipilih adalah PR, perusahaan, dan konsumen. Alasan menggunakan narasumber ini adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peluang dan ancaman perusahaan serta untuk mendukung peneliti agar hasilnya tidak subjektif. Di 3.4, metode pengumpulan data. Agar peneliti mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian, maka peneliti mewawancarai informan berkaitan sebagai metode pengumpulan data. 3.5, metode pengukuran data. Keabsahan data. Sugiono menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sugiono tahun 2015 menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, dan terakhir uji objektivitas. 3.52, reliabilitas coding. Mengukur uji reliabilitas dengan uji reliabilitas kelas, reliabilitas kategori mengacu pada pengulangan menempatkan data ke dalam kategori yang berbeda. Reliabilitas adalah indeks sejauh mana suatu ukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan ketika lebih dari satu pengukuran digunakan. Kategori yang terdefinisi dengan baik disepakati antara juri peneliti dengan menggunakan kategori dan data yang sama. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan coding mengevaluasi data. Krianotono menyatakan bahwa suatu meteran dikatakan reliable apabila meteran tersebut secara konsisten memberikan hasil atau jawaban yang sama untuk gejala yang sama meskipun digunakan berulang kali. Dalam penelitian ini menggunakan rumus Holsty untuk menguji reliabilitas menurut Herianto 2019. Rumus Holsty merupakan uji reliabilitas intercoder yang banyak digunakan dalam analisis ini, selain di tingkat penerimaan. Metode analisis data. Peneliti dalam mengumpulkan data dan menggunakan wawancara dengan informan dan observasi dengan menjawab pertanyaan yang sudah terencana. Data yang dianalisis dengan metode ini berupa teks atau cerita. 3.4, keterbatasan kelemahan penelitian. 3.8.1, keterbatasan penelitian. Peneliti dan informan agak terbatas waktunya untuk mewawancarai informan. 3.8.2, kelemahan penelitian. Pada saat pengambilan data, informan suka merubah jawabannya.
Baik, mungkin sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.